Bacaan untuk hari ini kita boleh buka Kolose 1 ayat 13 sampai 22. Kolose 1 ayat 13 sampai 22, firman Tuhan saya baca begini. Ia yaitu Tuhan telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah, bicara tentang Yesus yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Tema untuk hari ini adalah cara pandang yang baru. Coba kita ucapkan bersama, 1, 2, 3, cara pandang yang baru. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana di dalam Kristus ada cara pandang baru yang kita bisa miliki. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk pengajaran, untuk firman yang boleh hari ini kita terima. Dan satu hal yang menjadi kerinduan kami. Sama seperti jemaat di Kolose, mereka bisa mendapat satu cara pandang yang baru. Melihat dunia ini dari sudut mata kerajaan surga. Begitu pula kami, bila kami bisa diubahkan, pikiran dan tatapan kami diubahkan. Supaya semakin sesuai dengan Engkau. Bantu kami semua untuk membuka hati, bantu kami semua supaya peroleh hikmat dari setiap kebenaran. Sehingga kita bertumbuh dan berbuah di dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Saya akan mulai firman Tuhan hari ini dengan sebuah kesaksian. Ada satu orang, ini terjadi belasan tahun yang lalu, berarti kurang lebih 2006, 2007, 2008. Mungkin kalau ada Anda yang punya anak yang masih remaja, ikut mungkin di ibadah live, mereka waktu itu baru lahir, jadi belasan tahun yang lalu. Dan orang itu walaupun kenal Tuhan, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Dia tahu itu firman Tuhan, tapi dia hidupnya belum bertobat. Dia masih rela hidup di dalam dosa. Dan contohnya waktu dia berada di Indonesia, hal yang dilakukan adalah begini. Dia itu dekat dengan anak-anak gereja. Dan karena dia sungkan sama anak-anak gereja, sungkan dengan pendetanya juga, maka kalau dia mau melakukan hal-hal yang dia tahu seharusnya jangan dilakukan, dia sembunyi. Contohnya waktu itu dia itu merokok. Tapi dia sangat gak enak kalau teman-teman gereja dan gembalanya bisa tahu bahwa dia merokok. Jadi apa yang dia lakukan? Setiap sore, setiap hari tanpa kecuali, dia akan pergi ke tempat biliar. Karena dia tahu di sana gak bakalan dia ketemu teman-teman gereja. Jadi saya tidak menghakimi biliar itu jelek, enggak apa-apa lo main biliar. Cuma kenyataan waktu itu gak bakalan ketemu teman-teman gereja di tempat biliar. Karena waktu itu biliar itu identik dengan tempatnya orang-orang rokok dan lakukan hal-hal yang lain. Jadi tiap hari dia pergi ke sana, tujuannya bukan main biliar, tapi tujuannya adalah selama berjam-jam dia bisa merokok, minum dan seterusnya. Sehingga dari yang awalnya nggak terlalu bisa main biliar, sampai setelah dia lakukan itu 2-3 tahun dan lakukan benar-benar rutin, dia sampai menjadi jago main biliar sebagai itu efek sampingnya karena dia menghabiskan banyak jam di sana. Terus juga banyak hal yang lain yang dilakukan, contohnya dia waktu itu suka dugem. Jadi benar-benar tempat dugem yang ada di pusat kota, di Surabaya Selatan, di Surabaya Barat, rata-rata dia kunjungi, dia pergi secara cukup rutin, cukup sering mabuk dan seterusnya. Tapi dalam waktu singkat saja, Tuhan menjamah kehidupan orang itu. Jadi bukannya orang itu yang kejar-kejar Tuhan, tapi Tuhan dalam kemurahannya menjumpai orang itu, mengubah hati orang itu bertobat dan ingin meninggalkan semuanya. Sampai benar-benar hal-hal yang dilakukan dulu gak kepengen lagi berubah. Orang itu belajar teologi dan akhirnya orang itu menjadi hamba Tuhan. Dan hari ini orang tersebut berdiri di depan Anda. Itu adalah kesaksian kehidupan saya. Dulu sebelum saya bertobat dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan persis itulah
Yang juga digambarkan dalam surat Kolose pasal 1 yang barusan kita baca. Bahwa semuanya oleh Tuhan karena karya Dia. Sehingga hari ini kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang. Kita yang tadinya jauh ditebus dengan darah Yesus. Sehingga hari ini boleh beroleh keselamatan dan boleh dekat dengan Tuhan. Jadi kesaksian hidup saya tadi walaupun mungkin setiap orang mengalami hal yang berbeda. Tapi sebenarnya ini adalah gambaran dari kehidupan kita semua. Karena tanpa kecuali semuanya kita dulu jauh dari Tuhan. Sebelum mengenal Dia. Sebelum bertobat, sebelum dijamah. Hari ini kita bisa duduk di sini beribadah. Itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Coba semua yang setuju sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di minggu lalu waktu kita mulai kitab Kolose ini kan merupakan sebuah seri. Waktu itu kita belajar bagaimana para teolog mengatakan kitab Kolose ini kayaknya adalah kitab yang paling Christ-centered. Adalah kitab yang paling Kristus-sentris. Semua di sana tekanannya Yesus, Yesus, Yesus. Yesus yang berbuat, Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang memindahkan kita, Yesus yang memberikan pengharapan untuk masa depan. Semuanya karena Yesus. Dan bahkan dalam pasal 1 yang kita sudah mulai minggu lalu, ada 2 poin yang kita sudah waktu itu bahas. Yang pertama bagaimana Paulus membuka suratnya dengan ucapan syukur. Kita belajar bersyukur. Yang kedua bagaimana Paulus membahas kita semua adalah orang kudus. Anda dan saya walaupun penuh kekurangan. Tapi di mata Tuhan kita orang kudus. Itulah kemurahan Tuhan. Dan hari ini kita melanjutkan hal-hal lain yang dibahas di dalam kitab Kolose. Kita lihat kitab Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Pasal 1 ayat 13 sampai 14 begini firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Poin pertama untuk hari ini kita boleh melihat dilepaskan dari kuasa kegelapan. Coba kita katakan bersama 1, 2, 3. Dilepaskan dari kuasa kegelapan. Apa yang dimaksudkan di Kolose, kita dipindahkan dari kuasa kegelapan masuk dalam kerajaan anaknya. Artinya begini, dengan kata lain sebelum kita bertobat, dulunya tanpa kecuali kita semua di dalam satu kerajaan dan kerajaan tersebut namanya kerajaan kegelapan atau kerajaan iblis. Tapi oleh kebaikan Tuhan sekarang kita sudah diselamatkan keluar dari itu. Bahasa ini sering dipakai di Alkitab. Memang ada beda-beda cara Alkitab menjelaskan hal ini. Contohnya, dalam surat Yohanes, firman Tuhan berkata begini. Semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, melainkan dari iblis, melainkan bukan dari Tuhan. Dan itulah hal-hal yang kita hadapi di dunia, terutama kalau belum diselamatkan. Keberadaan manusia di dalam kita dirantai yaitu oleh kuasa iblis, keberadaan manusia di sana adalah akibat kejatuhan manusia. Coba kita lihat Roma 3:23. Dikatakan oleh Paulus begini, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya mau tanya, di sini dikatakan semua orang. Anak kecil dan bayi termasuk enggak? Mungkin kita pikir bayi kan belum bisa berpikir jahat. Kira-kira termasuk enggak dalam kategori semua orang? Ya namanya bayi itu juga orang. Kan bukan binatang, bukan monyet. Namanya semua orang, bayi pun termasuk dalam golongan ini. Walaupun mungkin bayi itu belum bisa melakukan yang jahat. Tapi secara warisan karena dia adalah keturunannya Adam. Dia lahir dalam status dosa. Dan butuh oleh Tuhan juga diselamatkan. Nah apa yang dimasukkan di sini kalau kita baca. Semua orang kehilangan kemuliaan. Kehilangan kemuliaan. Apa itu kemuliaan yang hari ini hilang? Dulu Tuhan menciptakan ada Adam dan Hawa. Dan dua-duanya dalam kemuliaan yang berarti mereka sempurna. Bahkan tanpa dosa bisa ketemu Tuhan. Mereka dalam Firdaus berjalan-jalan bisa ngobrol dengan Tuhan. Wajah tatap wajah. Satu hal yang akhirnya terputus dan hilang karena kenapa? Adam Hawa jatuh dalam dosa. Sehingga Tuhan katakan saya sudah gak bisa bersekutu dengan kalian. Bahkan mereka diusir dari Taman Firdaus. Dan itu kelanjutannya sampai semua keturunan Adam dan Hawa juga kehilangan kemuliaan Allah. Karena Alkitab menjelaskan di berbagai tempat. Tuhan itu terlalu kudus. Pandang dosa gak bisa.
Bayangkan kalau pandang dosa nggak bisa, bersekutu dengan manusia berdosa, apalagi nggak bisa. Tapi Tuhan itu rindu, kita anak-anaknya bisa bersekutu dengan dia. Jadi caranya gimana? Tuhan berikan solusi. Solusi perjanjian lama adalah begini. Umat Israel silakan, kalian harus sembelih binatang. Harus ada darah yang tertumpah karena dosa menuntut adanya hukuman. Ada darah yang tercurah, adanya kematian. Maka terus menerus setiap kali umat Israel melakukan dosa, mereka harus sembelih satu binatang. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa darah binatang cuma seperti menutupi dosa untuk sementara waktu, sesaat. Makanya Tuhan buat satu rencana yang baru. Kalau perjanjian lama dengan darah binatang, di dalam perjanjian yang baru, firman Tuhan mengatakan, Bapa mengutus anaknya, anak domba Allah yang tak bercacat, tak bernoda. Dia mencurahkan darahnya di kayu salib, satu kali mencurahkan darah, selesai untuk selama-lamanya, karyanya sempurna. Tirai sudah terbelah dan hari ini kita semua bisa dipulihkan. Hari ini kita semua boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Coba semua yang setuju bahwa Tuhan terlalu baik, berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagi orang-orang yang belum diselamatkan, mereka masih dirantai oleh kuasa kegelapan. Itu sebabnya kalau kita melihat di Alkitab, di zaman Yesus, kita baca Injil demi Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Seakan-akan di setiap halaman yang Anda buka, Yesus itu berhadapan dengan kuasa kegelapan. Yesus berhadapan dengan mengusir setan. Saya kasih contoh, kita lihat Markus pasal yang pertama. Baru buka Alkitab, masih pasal yang paling pertama di Injil Markus, sudah 3 kali Yesus mengusir setan. Waktu itu Yesus ada satu perikop di sana, pergi ke Kapernaum, masuk bait Allah. Untuk mengajar, jadi tujuan Yesus masuk ke sana, mau beritakan Injil, firman Tuhan, supaya orang bisa mengenal Tuhan. Tapi malah ada satu orang yang tiba-tiba manifest, kerasukan, berteriak-teriak, dan Yesus mengusir setannya. Markus pasal 1, jadi barusan Yesus mengusir setan. Selesainya dari rumah ibadah, langsung Petrus minta, tolong Yesus datang ke rumah mertua saya. Karena mertua saya sakit. Supaya Yesus bisa mendoakan mertua Petrus. Nah saya mau tanya Anda, kalau Petrus punya mertua, berarti Petrus punya istri enggak? Coba dijawab. Berarti Petrus punya istri. Oke, jadi sekarang Yesus mendoakan ibu mertuanya Petrus, disembuhkan, langsung dikatakan di ayat berikut, banyak orang berbondong-bondong datang ke rumah itu. Karena mereka juga mengalami kesembuhan. Bahkan dikatakan banyak orang yang kerasukan pergi ke sana. Dan mereka semuanya disembuhkan, setan-setannya diusir. Jadi ini masih Markus pasal pertama, sudah 2 kali Yesus itu mengusir setan berhadapan dengan kerajaan kegelapan. Masih dalam pasal yang sama dikatakan Yesus ngomong ke murid-muridnya, ayolah kita sekarang pindah ke kota-kota lain. Karena di kota lain pun kita harus memberitakan firman Tuhan. Tapi ternyata waktu dia ke kota-kota lain bukan cuma memberitakan firman Tuhan. Tapi dikatakan dia juga mengusir setan. Baru 1 pasal kita belum ganti halaman, sudah 3 kali Yesus mengusir setan. Jadi kalau kita pikir-pikir, kesehariannya Yesus itu lebih serem daripada film hantu, daripada film setan. Kadang-kadang mungkin kalau film setan 1,5 jam nonton dari awal sampai akhir cuman bicara tentang satu orang yang kerasukan dan semua orang bisa merasa kok serem banget. Sedangkan dalam kehidupan Yesus dalam 1 hari bisa begitu banyak setan yang diusir. Karena ternyata tidak serem sama sekali. Tuhan sudah memberikan kita otoritas sehingga setan tidak berkuasa di atas kita. Coba semua yang setuju katakan amin. Nah ini bukan sebuah masukan supaya Anda sering nonton film setan. Malah saya katakan jangan nonton film setan. Tapi saya masih ingat waktu itu pernah saya nonton sebuah dokumentari. Dan dalam dokumentaris itu adalah bicara tentang bagaimana ada orang-orang mengusir setan. Jadi ini bukan film, tapi mengenai kejadian nyata yang direkam. Karena saya pengen lihat orang-orang di luar sana, orang-orang di dunia, apa sih pandangan mereka mengenai kerajaan kegelapan? Apa sih cara mereka untuk mengusir setan? Dan saya lihatnya sampai saya kasihan. Jadi ada orang-orang datang mau mengusir setan. Terus dalam dokumenternya itu berjam-jam sampai berhari-hari. Gak selesai-selesai. Mereka pakai pola A, B, C sampai saya pikir keakian pola. Tapi tetap iblisnya gak pergi. Pakai cara ini, cara itu gak selesai. Terus aku pikir sayang ya mereka gak ngerti kebenaran firman Tuhan yang mengatakan kita diberikan otoritas di mana dengan perkataan saja kita bisa mengusirnya. Tapi mereka dengan begitu banyak cara gak selesai-selesai. Tapi kalau saya intinya melihat ke dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus, paling enggak ada 3 hal yang selalu terjadi.
Dalam pelayanan Yesus minimal 3 hal yang terjadi terus menerus. Yang pertama adalah kemanapun dia pergi, dia beritakan Injil. Yang kedua, kalau dia pergi kemanapun dan ada orang sakit didoakan. Dan yang ketiga, kalau dia pergi kemanapun dan ada yang kerasukan, dia mengusir setannya. Jadi 3 hal ini terus menerus terjadi. Bahkan kita baca Yesus mengutus muridnya kemana-mana, ke desa-desa, kota-kota lain untuk beritakan Injil. 3 pesan yang dia berikan. Dia bilang begini, beritakan Injil, doakan yang sakit, dan usirlah setan-setan. Dan mungkin hari ini kita bisa berpikir begini, kok beda dengan apa yang kita lihat hari ini? Seakan-akan standar hari ini enggak seperti dulu. Sebab hari ini kita masih melihat Injil diberitakan. Contohnya kita dalam ibadah sekarang, apa yang terjadi, apa yang saya lakukan, saya beritakan Injil. Saya menjelaskan kebenaran. Jadi itu masih terjadi sama seperti zaman Yesus. Kedua, mendoakan orang sakit. Saya yakin hampir semua orang di sini pernah mendoakan sakit dan sering mendoakan orang sakit. Kalau ada tetangga atau keluarga atau teman kita yang sakit, kita doakan. Bahkan 3 hari yang lalu, hari Kamis, kita ada ibadah diakonia di tempat ini. Waktu itu yang datang kurang lebih 200 orang dan selesai firman Tuhan, selesai khotbah. Setelah itu kita bagi ke dalam 6 kelompok yang besar. Dan di setiap kelompok saya minta kalau ada orang sakit di kelompok tersebut, tolong berdiri di tengah-tengah kelompoknya. Jadi yang lain lingkari dari luar dan orang sakitnya di masing-masing 6 kelompok berdiri di tengah. Supaya yang lain belajar mendoakan dengan cara yang sesuai firman Tuhan. Mendoakan orang-orang sakitnya. Semua belajar mendoakan orang sakit. Selesai dari itu kita minta di setiap kelompoknya kalau ada kesembuhan yang terjadi, tolong disaksikan masing-masing di kelompok supaya yang lain terkuatkan oleh kesaksian. Jadi saya yakin yang namanya beritakan Injil, mendoakan orang sakit sampai hari ini masih sering terjadi. Tapi yang ketiga yang Yesus lakukan, apakah masih sering terjadi hari ini? Mengusir setan? Kayaknya jarang ya. Siapa yang sering atau pernah melihat orang kerasukan dan setannya diusir? Dan mungkin kita bisa berpikir, berarti gereja hari ini sudah sangat merosot. Tidak lagi seperti di zaman Yesus. Yesus melakukan 3 hal, kita kebanyakan melakukan 2 hal. Kok bisa? Apa standar kita yang menurun? Tapi saya mau katakan begini, wajar kalau zaman sekarang di gereja lebih jarang kita melihat yang namanya pengusiran setan. Bahkan dalam gereja yang sehat seharusnya lebih jarang terjadi. Apakah masih terjadi? Masih, dan saya pun masih melakukan. Tapi jarang dibanding dengan zamannya Yesus. Kenapa jarang? Alasannya apa? Coba kita melihat Yohanes 15 ayat 1-3. Nah, Yohanes 14 sampai Yohanes 21 itu adalah menggambarkan minggu terakhirnya Yesus. Jadi surat Yohanes banyak tekanannya mengenai masa terakhir Yesus sebelum dia tersalib. Dan di dalam pasal 15 dia lagi di sebuah kamar atas. Habis ini dia akan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Tapi dia juga banyak mengajar. Salah satunya Yesus bilang begini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Coba yang pernah dengar perumpamaan ini angkat tangan. Yang pernah mendengar ya. Harusnya kita semua itu sebagian besar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Di pruning, dibersihkan, buahnya lebih banyak. Tapi sekarang fokusnya di ayat 3. Yesus bilang ke murid-murid, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saya ini gak perlu ngusir-ngusir setan di kalian. Yohanes, Yakobus, Petrus, saya gak perlu. Kenapa? Karena 3,5 tahun kalian sudah ikut saya, kalian dengar Injilan, firman diberitakan. Firman yang saya beritakan sudah membersihkan kalian. Sehingga walaupun saya gak ngusir-ngusir, kalian itu sudah bersih. Dan bahasa ini sering sekali dipakai di Alkitab. Kita dipermandikan oleh firman Tuhan. Kita disucikan oleh firman Tuhan. Kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Makanya saya katakan di dalam gereja yang sehat, sangatlah wajar kalau lebih jarang kita melihat mendoakan orang-orang yang kerasukan. Apakah masih terjadi? Masih. Tapi lebih jarang. Lebih sering terjadinya kalau memang ada jemaat baru yang tadinya sama sekali belum kenal Tuhan. Kalau seandainya sekarang kita semua pergi pelayanan keluar pulau, keluar kota, ke desa yang lain dan mungkin di tempat itu belum orang mengenal Kristus Yesus. Di sana mereka belum pernah dengar Injil. Maka pada saat kita melayani di sana kemungkinan besar juga banyak orang tiba-tiba manifest kerasukan dan kita perlu mengusirnya. Itu yang terjadi di pelayanan misi. Karena kenapa? Karena sama seperti di zaman Yesus, mereka belum tahu Injil. Tapi kalau dalam konteksnya seperti kita hari ini gereja, kita setiap minggu sudah dengarkan firman Tuhan. Maka itu sudah membersihkan sedikit demi sedikit. Walaupun gak ada pendeta datang untuk tumpangi tangan Anda.
Coba kita lihat Yakobus 4 ayat 7. Dikatakan begini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jangankan harus diusir-usir, ditumpangi tangan. Kalau kita hidup sesuai kebenaran Allah, kita tunduk kepada Tuhan, iblis itu lari. Itulah yang terjadi kalau kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan yang terang. Firman Tuhan masuk menyucikan kita, kita bebas, bahkan iblis itu harus lari. Jadi kalau kita kembali ke Roma 3:23 sampai 24, saya baca lagi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, terpisah dengan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan. Penting ada kata penebusan dalam Kristus Yesus. Karena apa yang dia buat, kita ditebus. Tadinya terpisah, gak terpisah lagi. Tadinya terhilang, hari ini sudah gak terhilang lagi. Menjadi masuk dalam kerajaan Tuhan. Kata penebusan ini artinya apa? Kalau Anda buka dalam kamus, KBBI, Anda buka di dalam dictionary bahasa Inggris, di sana penebusan Inggrisnya adalah redeem. Arti kata penebusan adalah begini, membeli kembali. Membeli kembali atau ditebus. Anda dan saya ditebus, kalau dalam surat Petrus dijelaskan dengan kata lain kayak begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena Anda dan saya, kita sudah ditebus, makanya tadi dalam Kolose dijelaskan, kita bisa dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan yang terang, menjadi satu keluarga dengan Tuhan. Sekali lagi semua yang bersuka cita berikan tepuk tangan paling meriah untuk karya Tuhan Yesus. Itu hal yang pertama yang hari ini kita belajar dari surat Kolose, kita dipindahkan ke dalam kerajaan yang baru. Kedua, poin 2 adalah menjadi pelayan Tuhan. Surat Kolose tekankan pentingnya Anda dan saya, termasuk Paulus juga waktu itu, menjadi seorang yang melayani Tuhan. Coba kita lihat Kolose 1 ayat 24 sampai 25. Sekarang aku Paulus bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Paulus di sini mengatakan, saya menggenapkan apa yang kurang pada karya Kristus. Anda bisa bayangkan gak ada yang kurang pada karya Kristus? Emangnya karya Yesus kurang sempurna sehingga kita atau Paulus harus tambah-tambahi? Apa yang kurang di dalam karyanya Kristus? Karya Kristus sudah sempurna, tapi yang kurang adalah pemberitaannya. Kalau nggak diberitakan, bagaimana orang bisa tahu bahwa Yesus sudah mati bagi mereka? Sehingga surat Roma menjelaskan bagaimana orang bisa bertobat kalau kita nggak injili. Gimana mungkin kita injil kalau kita nggak sadar bahwa itu tugas kita untuk kita harus beritakan firman. Jadi yang kurang pada penderitaan Kristus, Paulus bilang, yang saya genapi, saya rela untuk beritakan. Dan saya rela untuk presentasikan. Artinya apa presentasikan? Kemanapun Paulus pergi, dia menjadi teladan hidup. Mengenai hidup yang kudus, hidup yang saleh, hidup yang mengasihi, hidup yang berkorban, hidup yang pikul salib. Hidup yang rela melakukan segala hal supaya orang lain itu bisa mengenal Tuhan. Bapak ibu saudara, Anda tahu enggak? Untuk orang lain melihat Kristus dalam diri Anda, mereka enggak pernah akan agungkan Kristus dalam hidup Anda. Cuman kalau Anda merasa saya harus memiliki kekayaan, maka dia akan katakan, oh Tuhan itu luar biasa. Saya harus memiliki pekerjaan dengan status yang tinggi. Saya harus punya mobil yang mewah, rumah yang besar. Maka orang lain akan pikir, wow Kristus itu luar biasa bagiku ya. Gak pernah orang akan pikir Kristus itu luar biasa dalam diri kita. Cuma karena status dan hal-hal yang kita miliki. Karena orang-orang di luar Tuhan pun bisa memiliki hal itu. Tapi orang-orang akan mengatakan, wow Kristus itu luar biasa dalam diri orang itu. Kalau kita hidupnya sesuai karakter Kristus. Kalau kita itu mengasihi, kalau kita itu peduli dengan orang, kalau kita katakan saya nggak lakukan apa yang saya mau, tapi saya rela pikul salib dan saya bahkan rela menderita demi saya bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan orang lain akan katakan gak mungkin dia lakukan itu kalau dia nggak mengasihi Tuhan. Jadi kalau mungkin Anda merasa aku nggak punya apa-apa, Tuhan nggak butuh apa-apa. Tuhan cuma butuh hati yang mau berikan dirinya untuk Tuhan Yesus Kristus. Semua yang setuju katakan amin. Jadi demi Paulus bisa beritakan Kristus. Dan demi Paulus bisa
presentasikan Kristus di dalam hidup. Jadi orang lain melihat Kristus dalam dia. Anda tahu nggak apa yang Paulus alami? Karena itu dia dipenjarakan, bulak-balik dikatakan dia dalam bahaya maut. Dia itu dilempari batu, dia dipukul, dia di banyak hal. Dia dikejar, difitnah dan seterusnya. Banyak penderitaan yang dia alami karena dia itu mau melayani Tuhan. Nah, saya mau tanya Anda hari ini. Apa yang Anda alami? Apa yang saya alami karena kita melayani Tuhan? Paling cuma kita capek dan lelah. Nah, kalau Anda pernah capek dan lelah dalam pelayanan, Anda nggak usah katakan amin. Tapi katakan, aku rapopo. Aku nggak apa-apa. Walaupun ada capeknya, ada lelahnya, tapi Kristus Yesus hidup dalam diri saya. Dia yang kuatkan, dia yang tolong kok. Paling yang kita alami adalah kita di PHP-in. Kita mungkin dikecewain. Tapi apa yang kita katakan pada saat itu? Aku rapopo. Aku nggak apa-apa. Tuhan besertaku. Dan saya yakin apapun yang kita alami dalam pelayanan, gak sebanding dengan apa yang dialami oleh Paulus di dalam pelayanan. Dan yang sangat menarik lagi, sikap Paulus, walaupun sudah menderita dalam pelayanan, coba kita melihat sikapnya, Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Kalau orang yang bukan anak Tuhan baca ini pikirnya gendeng, gak masuk akal. Mana ada orang yang bersuka cita karena menderita. Mana ada orang yang bersuka cita karena hidupnya susah. Paulus iya. Kok bisa dia itu bersuka cita walaupun menderita dalam pelayanan? Nah, alasannya kita melihat kalau kita mundur 20 ayat. Kolose 1 ayat 4 dan 5. Di sana Paulus pernah bilang begini. Karena kami telah mendengar tentang imanmu hai umat Kolose dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Kita ingat kita semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Paulus menjelaskan kalian orang Kolose rela mengalami banyak hal karena punya pengharapan di surga. Berlaku juga atas Paulus. Paulus rela mengalami itu semuanya walaupun sering kali berat. Karena yang dia pandang bukan cuma hidup yang sekarang ini. Tapi dia juga ingat, setelah ini ada kekekalan di mana saya selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi poin 3 untuk hari ini, penekanan yang ada dalam surat Kolose, kita melihat sudut pandang kekekalan yang harus kita miliki semua. Minggu lalu di hari Rabu, saya diundang oleh salah satu life group, yaitu Life Group Hope. Itu life groupnya orang-orang muda, karena mereka ingin mengadakan tanya jawab. Jadi question and answer, banyak pertanyaan yang mereka miliki. Waktu saya dikirimin, saya sampai kaget. Pertanyaannya ada 37 hal yang mereka mau tanyakan pada saat live group. Dan memang waktu kita ketemu akhirnya tentunya gak sempat kita membahas 37 hal. Tapi ada banyak sebagian dari sana yang mereka akhirnya tanyakan. Benar-benar dari A sampai Z, beda-beda tema. Tapi saya sangat menikmati. Karena setiap kali kalau ada orang-orang yang rindu belajar firman, saya sangat semangat untuk bisa menjelaskan atau menyampaikan firman. Bahkan 3 hari kemudian, jadi itu kan terjadi hari Rabu bukan kemarin tapi minggu lalu. Terus lanjut di hari minggu kemarin, jadi 3 hari kemudian. Ada beberapa orang dari live group tersebut yang gak sempat datang live group. Hari Minggu kebetulan selesai ibadah sore, kan kita pergi makan, habis itu turun ke bawah ke IKEA, masih lanjut minum kopi di sana. Ada beberapa orang di sana kumpul, dan mereka masih lanjut menanyakan hal-hal yang mereka kepengen tahu. Dan saking serunya bagi saya, gak sadar sampai diingatkan salah satu dari mereka, ini sudah jam 9:30. Jadi dari selesai ibadah sampai jam 9:30 kita membahas firman Tuhan. Karena saya percaya gak ada yang lebih seru daripada kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Coba yang setuju bilang haleluya. Nah tapi intinya waktu kita lagi tanya jawab di live group, salah satu dari begitu banyak pertanyaan adalah begini. Mengenai apakah Tuhan gak adil? Kok bisa ada yang lahirnya sehat? Kan enak. Ada orang yang lahir gak sehat. Ada yang lahirnya kuat, ada yang lahir cacat. Ada yang mungkin lahir dalam keluarga yang kaya, ada yang lahir dalam keluarga yang kekurangan. Kok seakan-akan gak sehat? Gak adil, gak fair. Dan mungkin hari ini saya gak akan sempat untuk menjawab pertanyaan ini di khotbah ini. Tapi satu hal yang berkenan dengan ini yang bisa saya jawab adalah begini. Kok bisa seakan-akan ada orang-orang yang pelayanannya susah banget kayak Paulus. Menderita, dikejar, dipukul dan seterusnya dalam bahaya. Orang lain pelayanannya enak-enak aja. Kok seakan-akan Tuhan itu gak adil? Kenapa Tuhan itu gak adil izinkan hal-hal yang berat? Contohnya dalam kehidupan Paulus. Nah yang saya pengen tahu apakah benar Paulus itu merasa bahwa Tuhan gak adil. Karena dia harus mengalami hal-hal yang mungkin Anda dan saya gak alami.
Di dalam Roma 8 ayat 18, Paulus pernah mengatakan, dan kita nggak usah buka supaya kita nggak terlalu banyak baca, dengarkan aja. Roma 8:18, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, bayangkan yang dialami itu sebenarnya berat banget, luar biasa beratnya, bahkan terkandas dengan kapal dan seterusnya. Tapi dia bilang itu ringan semua kok. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kenapa Paulus menganggap penderitaan hal yang kecil? Karena dia pikir dibandingkan dengan kemuliaan selama-lamanya di surga, ini gak ada apa-apanya. Ini cuma berapa tahun? Surga itu miliaran tahun selama-lamanya. Kalau saya boleh menderita sekarang dan itu akan memberikan saya upah yang orang lain gak dapat upah itu, saya dapat karena saya bisa melayani lebih. Gak apa-apa, saya sangat-sangat rela kalau saya selama-lamanya bisa mendapat mahkota dan upah tersebut. Jadi gak heran kalau Paulus sering mengatakan, gak apa-apa saya ini hidupnya seperti orang yang berlomba. Gak apa-apa saya hidupnya seperti orang yang bertarung. Gak apa-apa hidup saya itu berjerih lelah untuk pelayanan. Karena saya punya sudut pandang kekekalan. Saya bukan cuma lihat yang sekarang ini. Kalau saya cuma lihat yang sekarang ini saya kecewa. Kenapa Tuhan dalam hidup ini saya harus alami? Tapi karena Paulus melihatnya setelah ini ada upah di surga untuk selama-lamanya. Saya mau melayani sebanyak orang mungkin. Saya mau berikan yang terbaik dan kalau ada capeknya gak apa-apa. Karena semuanya untuk nama Tuhan saja. Coba semua yang setuju katakan amin. Dan bukan soal seberapa besar hal-hal yang Paulus atau yang kita lakukan. Bukan soal besarnya yang kita lakukan, tapi soal ketaatan. Kita melihat satu kutipan, satu quote dari hamba Tuhan bernama D.L. Moody dari Amerika. Dia katakan begini, there are many of us that are willing to do great things for the Lord. But few of us are willing to do little things. Kalau saya baca yang bahasa Indonesia, terjemahannya begini. Banyak dari kita yang bersedia melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Tetapi hanya sedikit dari kita yang bersedia melakukan hal-hal kecil. Melakukan hal-hal yang besar kelihatannya lebih gampang. Kenapa? Dipuji orang, dilihat orang, semua orang akan katakan keren. Tapi hal-hal yang keseharian gak ada orang akui, gak ada orang yang melihat, ngapain saya lakukan. Tapi seringkali yang Tuhan cari adalah kesetiaan kesehariannya. Hal-hal yang kecil. Mungkin orang itu disuruh oleh Tuhan menjadi seorang pendoa di rumah. Gak ada satupun yang orang lain tahu dia menjadi pendoa. Tapi apa yang dia lakukan sangat penting dan sangat berarti. Bagi masyarakat, bagi gereja dia, bagi keluarga dia. Pernah saya melihat di YouTube satu video singkat. Dan itu cuma sebuah, ya itu bukan dari Alkitab. Tapi itu contoh supaya kita bisa membayangkan. Dan saya sangat terberkati. Dalam videonya seperti begini. Akhir zaman. Dan sekarang ada orang-orang yang sudah pasti masuk surga. Karena Alkitab menjelaskan nanti dibagikan orang yang gak masuk surga sama orang yang masuk surga. Tapi orang yang masuk surga pun ada satu penghakiman lagi untuk menentukan upahmu di surga sebesar apa. Karena Yesus kan pernah bilang, kumpulkan harta di surga. Di mana pencuri gak dapat mencurinya dan ngengat gak bisa memakannya yang gak pernah akan hilang. Jadi orang yang masuk surga pun upahnya ditentukan di hari terakhir, hari penghakiman. Sekarang ada kelompok orang mau masuk surga. Orang pertama dalam video kalau saya nggak salah ingat dia adalah seorang businessman, seorang pekerja di dunia ini. Sekarang dia ketemu dengan Tuhan, dia dengan bangga dia katakan Tuhan, mana upah saya? Dan dia waktu itu mikir upahnya bakalan besar sekali. Dia katakan begini, saya kan sudah banyak bekerja, saya punya banyak karyawan, jadi banyak orang yang diperkaya oleh saya, mana upah saya? Tuhan jawab, iya kamu masuk surga, iya kamu dapat upah, tapi upahmu kecil karena kamu gak taat. Sebenarnya saya pengen kamu menjadi seorang pendeta. Kalau seandainya kamu menjadi seorang pendeta, seharusnya sesuai rencana saya lebih banyak orang yang bisa kamu selamatkan. Masuklah surga, tapi upahmu kecil, kamu gak taat. Ada orang lain, tadi businessman, sekarang pendeta malah. Pendeta ketemu dengan Tuhan di hari penghakiman, dia juga pikir, pasti upah saya besar. Dikatakan Tuhan, sudah banyak sekali orang, 100 orang lebih jemaat di gereja saya. Dan mereka semua mengenal engkau karena pelayanan saya. Mana upahku? Dia pikir upahnya besar. Tuhan bilang sorry ya, kamu pun upahnya kecil. Karena kamu panggilan yang saya punya untuk kamu adalah bukan jadi pendeta. Tapi seharusnya justru kamu menjadi businessman. Kamu bekerja di dunia sekuler luar. Karena seharusnya kalau sesuai dengan panggilan saya, kamu akan punya banyak perusahaan. Dan di sana kamu punya ribuan karyawan. Dan ribuan karyawan bisa melihat teladan hidupmu sehingga lebih banyak orang seharusnya yang kenal Tuhan. Seandainya kamu taat dengan saya. Tapi karena kamu ikut maumu bukan mauku, ya kamu tetap masuk surga, tetap ada upah tapi upahmu kecil. Karena kamu gak seberapa taat.
Ada satu orang yang terakhir antri untuk mendapat upah dari Tuhan. Seorang ibu rumah tangga. Dan dalam videonya dia itu sangat minder. Dia ketemu Tuhan Yesus dan dia katakan, maaf Tuhan Yesus, yang saya miliki gak banyak, bakat saya sedikit. Saya gak banyak melayani seperti orang-orang lain. Dan dia pikir upahnya bakal kecil. Tapi Yesus katakan, masuklah dalam kerajaan surga, upahmu sangat besar. Karena kamu taat dengan apa yang saya suruh. Saya memang suruh kamu menjadi ibu rumah tangga saja. Dan kamu sudah besarkan anak-anakmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka bertumbuh dalam taat akan Tuhan. Dan karena itu anak-anakmu akhirnya banyak melakukan untuk saya. Karena kamu sudah bimbing mereka dengan benar. Akhirnya begitu banyak orang yang terberkati oleh anak-anakmu. Karena kamu besarkan mereka dengan benar. Maka kamu masuk surga dengan upah yang besar. Dan saya cuma diingatkan mengenai satu hal dari video ini. Bukan soal besar atau kecil yang Anda dan saya lakukan. Tapi apakah kita taat dengan panggilan Tuhan atas kita? Apakah kita mau menyangkal diri, pikul salib? Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak Engkau. Setia kepada Tuhan dalam kesehariannya. God rewards obedience, not greatness. Tuhan memberi upah untuk ketaatan, bukan untuk kebesaran yang kita anggap besar. Jadi kalau saya rangkum apa yang kita belajar hari ini, Surat Kolose pasal 1 mengajarkan kita tentang yang pertama tadi, bagaimana kita dilepaskan dari kuasa kegelapan. Yang kedua, bahwa Tuhan mau kita menjadi seorang pelayan Tuhan. Kita berikan hidup kita untuk orang lain bisa kenal Dia. Dan yang ketiga, kita belajar mengenai sudut pandang kekekalan. Ternyata hidup kita di dunia ini singkat aja. Kata Alkitab 70 tahun semuanya, lebih dari itu cuma bonus aja. Tapi setelah itu menanti kekekalan di surga. Mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran yang boleh kita dengar hari ini. Bagaimana kita diingatkan bahwa kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Kita ya tadi yang jauh, yang terhilang, tapi hari ini kami boleh berdamai dengan Engkau, ketemu dengan Engkau, merasakan Engkau. Itu semua kemurahan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan. Tapi Tuhan juga kita diingatkan, dengan itu Engkau juga ingin untuk kami memberikan hidup kita untuk melayani Engkau. Biarlah Engkau yang memberikan gairah tersebut sehingga kita semua mau katakan, Tuhan pakai hidupku. Bila orang lain juga bisa mengenal Engkau. Dan juga kita belajar mengenai sebuah sudut pandang baru yang kita harus miliki. Supaya bukan cuma hal yang terjadi di dunia kita lihat, tapi kita ingat setelah ini ada surga yang kekal dengan upah yang kekal yang menanti. Sehingga kita semakin mau berikan hidup kita untuk Kristus. Tuhan, biarlah Engkau yang meteraikan firman ini, Engkau yang memberikan gairahnya, Engkau yang menuntun kita semua. Di dalam nama Yesus semua katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.